Bapak Bapak Haji Haryanto beserta ibu dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu dalam curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Para asatiz, guru sadaya, para jamaah, para hujan dan semuanya, mudah-mudahan orang ayat dina rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Singkat tentunya. Ketika tadi saya ditanya oleh pengurus pimpinan majelis, Pak Haji, naon urang dibejakeun? Naon judulnya? Dijawab dengan enteng saja. Mengenal setan untuk dijauhi. Itu. Mengenal setan untuk dijauhi, bukan untuk didekati. Contoh, ketika kita berada di dalam kendaraan, di situ tertulis awas jalan berlubang. Untuk apa? Untuk dijauhi, agar kita tidak terkena musibah dengan sebagainya lubang tadi. Kita juga boleh mengenal setan, bukan untuk didekati, tapi untuk dijauhi. Di dalam Al-Quran tadi di awal surat ayat ke-20. Ayat apa tadi? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah gitu di Al-Quran. Orang sekarangnya bahwa bukankah aku sudah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam bahwa alla ta'budus syaitan, jangan kau menyembah syaitan, jangan mengikuti kehendak dan ajaran setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kita bersama. Setuju Bu? Setuju kalau setan itu adalah musuh kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah memberikan asta'id billahi minasyaitonir apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sesingkat ini karena pengantar-pengantosan pada insyaallah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jamaah sekalian, para shaimin rahimakumullah. Kalau kita melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna dzurriyyatish syaitan tis'atun." Sesungguhnya anak keturunan setan itu ada 9. Nah, kudu dikenal kita agar kita bisa menjauhi yang 9 itu. Karena masing-masing punya tugas yang 9 tadi. Yang pertama di antara 9 setan itu, yang pertama ada siwalhan. Punten kalau ada nama keluarga yang menyewakan, secepatnya diganti. Ya. Ismu oke baik. Nah, jamaah sekalian, itu sih walhan tugasnya di tempat wudu. Itu cikangnya Rasul. Ngabejaan ke orang memberitahu kepada kita semua, hati-hati, wudu jangan saenaknya yang sembarangan. Karena wudu itu kuncinya sholat. Kan tadi terang ke syarat sah sholatnya at-taharatul a'dha'i anil hadasil asghar akbar. Kudu suci tina hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil ini yang bisa dihapus dengan cara wudu tadi. Beda dengan hadas besar. Oleh karena itu wudunya harus benar sesuai dengan tadi ajaran kita. Karena kalau sah wudunya akan sah sholatnya insyaallah. Ya kan gitu. Oleh karena itu yang pertama tadi, hati-hati di tempat wudu agar yang mengacaukan wudu kita, pikiran kita, yaitu siwalhan. Ingat siwalhan ya. Kerjanya menggoda orang yang sedang wudu supaya tidak sempurna wudunya. Yang kedua si khanzab. Ini nama syaitan. Ulah diterapkan karena anak kurang kemudian ayu hasina ismahu idza walada. Dokang Rasul, berikan nama baik untuk anakmu setelah kelahirannya. Jemaah, yang kedua ini adalah si khanzab. Di mana tugas si khanzab? Ditugaskan oleh bapaknya si iblis tadi itu di waktu arek pada sholat dan dalam keadaan sholat. Kalau tadi wudu ya, ketika terdengar muadzin hayya 'alas shalah, mulai itu si khanzab berayam kemana-mana. Pancik bahasa Sunda ayeuna macam ayat bahasa keheula, kapameng, kagok, malah cek urang Betawi mah taraje, terang taraje. Entar aja. Kagok akhirnya zuhur setengah 3.
Aya yang sakit ya? Tanggung terus diancam ku Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Awal cilaka saya Rasulullah jangan sok salat alladzina hum an salatihim sahun. Anu salatna eta si jalma ngalaurakeun ya. Nauzubillah min. Kalau kita sering berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, apa yang diminta di sana? Ridho Allah. Salah satu untuk mendapatkan ridho Allah, salatlah di awal waktu. Itu ya, as-salat fi awal waqtiha. Nah itu yang ke berapa? Yang kedua si khanzab. Yang ketiga, maaf, bisa ayeuna akur di bumi narana zallahur atau jalitun. Ini setan yang ketiga. Di mana ngagodana eta mah di pasar Citeureup atau di Punten, di warung-warung. Di mana-mana aya pedagang nusok murangan timbangan. Pedagang nusok murangan kiloan, meteran dan takeran. Ya Allah, eta letram di gepeng didinya. Sok ningali aya letramnya gini ya? Alhamdulillah min dzalik. 5 liter ini ditakar tinggal 4 liter setengah. Kamana deui tah bahaya. Korupsi katanya. Pan diancam ku Allah na Al-Qur'an, fawailul lil mutaf. Celaka jangan masuk urang timbang urang takeran yang kiloan dan sebagainya. Hati-hati tah. Eta sekarang saksizan labor bekerjanya di pasar. Bahkan teu kurang-kurang si jang labor mah. Ai sumpah. Demi Allah yo. Untung lagi dengan 20.000 perak umpama. Aya dia lebih dahsyat. Sumpah teh samur biaya dia untungna. Anu itu jadi ada rumah. Sumpah aja itu. Kata-kata samur biaya deh kata ongkosna itu samur biaya deh kurang duit. Balik sumpah tadi pasti. Tidak boleh cikanya Rasul. Siapapun dia dalam transaksi nganggo sumpah teu aya barokah hasil nu diterima. Nauzubillah min. Apa adanya saja enggak usah sumpah-sumpah. Eta teh godaan setan lahul tadi. Sahaja mah tukang dagang atau jual beli atau transaksi pakai sumpah, eta teh godaannya si zalabur atau si jalitun. Apalkeun Bu ya. Apal teh nu ka hiji si walhan, nu ka dua si khanzab, nu ka tilu si zalabur. Nu ka opat teh geus ngaceng bukan opat ya. Nu ka opat saha si awan, punten. Sanes wawan awan. Ya. Kasana godana kepada biasa umumnya kepada laki perempuan yang sedang pacaran. Itu si awan. Maaf untuk sampai melakukan perbuatan zina. Nauzubillah min. Padahal kami Rasul terangkan zaniyatun wahidah ahbatallahu amaluhu 40 sana. Berbuat zina satu kali maka lebur amal ibadahnya 40 tahun. Nauzubillah. Umur karakter 35 tekor ya. Berbuat zina satu kali kemudian rontok amal ibadah 40 tahun. Ya Allah merang hese-hese. Baik jamaah, eta si godaan si awan untuk selalu berbuat maksiat. Oleh karena itu kembali lagi kepada perintah Allah, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan dan godaan setan. Karena setan di warung, Pak. Ibu terang setan di warung, dibeset jerona eta setan. Nah, ini mengenali dia dengan tugas-tugasnya agar kita bisa menjauhi itu. Maksud di sini bukan mengenal untuk mendekati, tapi mengenal untuk menjauhi. Setelah si akan dari si wasnan. Ayah jadi jenengan wasnan. Ayahnya wasnan. Di mana mereka keadaan ditugaskan muahna si setan si wasnan itu adalah kaguran jangan kegering yang mulai sakit ya. Padahal uringan karena rahasia Allah ya, kan ada di Al-Quran tuh wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka dengan apa yang Allah kehendaki, wa huwa khairul lakum. Ayat salah satu yang kita tidak sukai atas Allah yang menghendaki kita
adalah sakit, gering. Sahal senang dengan sakit itu tidak ada. Tapi jika Allah wa huwa khairul lakum, sakit itu baik buat kamu pertama kibarat dosa. Untung tak urang tak. Asal sabar dari mana? Waridho bi qadha illa. Kemudian apa? Yang kedua, lebih mana bos yang menanya Pak? Lebih banyak mana mengingat Allah ketika sakit, ketika sehat? Itu sakit pun tasbih turun-turunnya. Begitu sembuh pohon yang tasbih lagi di mana tadi? Jadi lebih banyak kita mengingat Allah ketika kita dalam sakit. Padahal tadi sakit itu tidak mau. Wa huwa khairul lakum. Ada rahasia di balik sakit itu, rahmat Allah. Kita banyak mengingat Allah. Nah, yang ketiga keempat ciptaan Rasul, ibu kalau lagi sakit, alhamdulillah beda itu kesannya Allah. Ayah hikmah, ya. Di balik apa yang diciptakan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, kan itu dan seterusnya. Nah, salah satu keistimewaan orang yang sakit apa? Doa makbul. Jadi kalau kita nengok orang sakit, jangan doain yang sakit aja, Mbak, Mas, cepat sembuh ya, saya doain. Ada satu lagi yang kita apa? Minta doa sama dia. Orang yang sakit dan orang dirahmat oleh Allah. Ketika rahmat sedang turun, kita memohon kepada Allah atas pada orang yang sakit tadi, doanya makbul. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau kita orang yang nengok orang sakit, bisa kita doakan, juga minta doanya sama dia, Mbak, Mas, doain saya lagi punya cita-cita. Semoga Allah mau cek eta anu sakit. Amin. Cukup sakitnya dijadi doa. Anu kasabaran itu, Bu? Ya. Nah, iya betul bisa ya. Anu kedua adalah si Tabri. Tabri itu bukan singkatan dari tabungan BRI misalnya. Tabri itu nama syaitan. Di mana si Tabri ayatnya? Betul. Ya. Dalam keadaan orang itu, maaf benar ya saya sederhana, si Tabri mengganggu, menggoda orang dalam kehidupan rumah tangga. Masalah kecil jadi besar, itu dikomporin sama si Taufik tadi. Komporin terang, lain diberi kompor, dikomporin, disedot, dipanas-panasin, akhirnya masalah kecil jadi besar. Targetnya apa si Taufik? Cerai. Nauzubillah min dzalika. Itu sedikit mengenal tentang nama-nama setan. Yang berikutnya siapa? Setelah Tabri, Bu, mungkin pernah saya menyampaikan ini di majelis ya. Yang berikutnya adalah si Matun. Matun ini di mana? Dia di orang-orang yang lagi minum dan lagi makan. Terutama yang kita tidak sadari kadang-kadang ya Pak ya. Makan minum seenaknya diri kata orang sana. Pakai tangan kiri itu tidak boleh. Ya, Rasul mintakan lakukan makan dan minum pakai tangan kanan. Barang siapa yang selalu makan dan minum dengan tangan kiri, itu masih saudara dan anak buahnya si Matun. Yang kedua, coba lihat kata Nabi, ketika kita makan apa doanya tadi? Allahumma barik lana bima razaqtana, dan seterusnya. Itu doanya minta keberkahan dari Allah apa yang kita makan. Tapi apa yang terjadi? Bunda, maaf, mungkin sering lah, terutama kalau kita kondangan, masih setengah piring, tahu nggak enak itu nggak ada, masukin ke kolong kursi. Ayo kita kan? Ya. Cakapnya Nabi, atajuna fi ayyi ta'amikul barakah. Tidakkah kau tahu barangkali yang kau masukkan ke dalam tadi itu adalah orang makanan yang ada barakahnya? Padahal tidak kita minta tadi bahwa ya Allah, Allahumma barik dan seterusnya. Tapi ketika sudah ada di tangan, ada kemungkinan kata Rasul, justru yang di bawah itu, yang kau tidak makan itu yang